Selamat sore teman-teman semua. Sebentar. Oke. Nah, jadi teman-teman hari ini seperti biasanya kita mau ada seminar kesehatan. Jadi kita masih mau bahas topik yang masih terus dibahas di media sosial dan lain-lainnya tentang yang polusi udara ya. Jadi polusi udara terutama mungkin di Jakarta, walaupun sebenarnya kayak mungkin di daerah-daerah lain, di kota-kota lain juga sebenarnya banyak parah juga gitu kan, tapi kita mau bahas yang uh, di Jakarta tentu khususnya untuk orang-orang Jakarta karena itu udah paling parah. Kemarin ada KTT mendingan terus parah lagi gitu kan. Jadi kita akan bahas hari ini dan mungkin kemarin minggu-minggu lalu itu kita udah bahas juga, tapi dampaknya kepada gangguan-gangguan kesehatan yang lain, kanker dan lain-lain. Tapi kalau kali ini kita mau mungkin ke arah kanker juga, cuman lebih ke arah kerusakan DNA. Jadi DNA itu apa? Terus kalau dampaknya DNA rusak itu apa? Nah, kita akan bahas hari ini. Tentunya sama speaker yang seorang dokter, teman-teman. Jadi hari ini ada seorang speaker dari dengan profesi dokter yang akan sharing ke kita, yang akan menjelaskan ke kita juga apa sih kerusakan DNA itu dan apa dampaknya. Oke, jadi langsung aja teman-teman, ini sudah hadir Dokter Ngurah Buana di sore ini. Selamat sore dokter. Selamat sore, ya. Oke, jadi kalau Dokter Buana makanya enak di Bali, kayaknya asri terus deh harusnya. Ya, memang kita Iya. tidak terlalu banyak ada polusi karena industri di Bali tidak terlalu banyak. Hmm. Ya, paling yang Oke. eh, apa namanya di daerah-daerah pariwisata yang transportasinya agak padat mungkin di sana saja. Oke, oke, kalau gitu dok. Kira-kira tadi kan saya udah bahas, hari ini kita mau bahas tentang kerusakan DNA. Mungkin dokter boleh secara singkat direkap dulu kira-kira kita hari ini mau bahas apa dok? Iya, sebenarnya materi ini adalah materi inti yang selama ini Bapak Ibu ingin ketahui tentang penyakit. Jadi judul tentang polusi itu hanya sebagian kecil saja yang menjadi penyebab masalah kesehatan yang kita hadapi. Jadi eh, apa ya? Karena ya judul ini memang harus kita angkat karena itu salah satu isu yang besar yang saat ini ada di Jakarta dan daerah sekitarnya. Jadi ingin dikaitkan dengan penyakit yang apa yang bisa muncul akibat dari polusi itu. Tapi sebenarnya tentang kerusakan DNA itu yang intinya sebenarnya di sana. Jadi banyak hal yang menyebabkan kerusakan DNA dan dari sanalah akan muncul berbagai macam penyakit baik yang akut maupun yang kronis gitu. Oke dokter, mungkin itu ya teman-teman. Jadi polusi udara tentang kerusakan DNA dan lain-lain. Tadi mungkin ada yang bingung. Saya yakin sih banyak banget pasti yang bingung karena ini bukan bahasa yang awam untuk kerusakan DNA. Semoga teman-teman semuanya bisa dapat ilmu tambahan setelah acara ini. Silakan Dokter Buana dimulai untuk materinya. Monggo. Ya, oke, saya izin share screen. Ya, semoga bisa sudah dilihat untuk Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa materi ini sangat menarik dan ya mohon maaf mungkin sebentar ada beberapa kalimat-kalimat atau kata-kata yang sifatnya lebih ke medis karena saya tidak bisa menggantinya dengan bahasa awam gitu ya. Jadi istilah-istilah ini mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar karena istilah-istilah DNA ini kan sudah kita pelajari pada waktu masa sekolah menengah atas ya SMA gitu. Mungkin kita sudah sering akan mendengarkan yang mudah-mudahan saja nanti materi ini bisa disimak. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa
inti dari masalah kesehatan adalah terjadinya kerusakan pada sel. Nah, sel yang dimaksud ini adalah sebenarnya pada DNA-nya. Ya, pada DNA-nya. DNA ini merupakan salah satu molekul pada sel yang memiliki peranan yang sangat besar karena dia berhubungan sama pembelahan sel, ya, replikasi lah gitu. Jadi kalau proses replikasinya, pembelahan selnya tidak berjalan dengan baik, normal, jadi sel yang akan dihasilkan itu pasti juga tidak akan normal. Nah, tidak normalnya ini bisa menjadi sebuah sel yang berkembang demikian jauh dari kenormalannya, ataukah sel tersebut bisa akan menjadi mati. Nah, kalau terjadi kematian berarti sel tersebut tidak akan bertumbuh. Kalau selnya tidak bertumbuh berarti organnya pasti akan lemah dan pada akhirnya akan tidak berfungsi dengan baik. Ya, demikian yang pengawalnya, yang mengawali tentang kerusakan DNA ini. Ya, ini suatu kondisi yang biasa kita lihat di kota-kota besar, utamanya di mana polusi udara itu sangat sangat menjadi sebuah masalah kesehatan, ya, karena wajah kota tidak bisa dilihat dengan baik, ya. Pandangan kita ke depan itu sudah terhalang dengan kabut dan sebagainya. Ya, tentu ini akan mengganggu, ya, mengganggu secara psikologis, mengganggu secara psikis dari orang-orang yang berada di daerah dengan polusi yang demikian berat ini. Ya, tentu kita harus mewaspadai, ya, kalau kita terus berdiam diri di daerah dengan polusi udara yang demikian pekat, kemudian jumlah kepekatannya juga demikian besar, tentu ini pasti akan memiliki risiko baik dari sisi jangka pendek maupun gangguan ke jangka panjang. Nah, ini sebuah problem yang harus kita bahas. Kemudian dari pembahasan ini nanti Bapak Ibu bisa memutuskan sesuatu apa yang harus kita lakukan untuk tetap menjaga kesehatan kita. Ini pendahuluan yang pernah juga saya sampaikan bahwa kualitas udara yang ada di sekitaran kita itu diukur melalui sebuah indeks, ya, sebuah indeks kualitas udara namanya, dan itu ada gradingnya, ya, mulai dari 0 sampai 500. Jadi di atas 300 itu merupakan kondisi kualitas udara yang sangat jelek, ya, yang sangat jelek. Nah, umumnya kalau daerah-daerahnya sangat sejuk, begitu ya, banyak pepohonan, pabrik-pabrik tidak terlalu banyak, ya mungkin kualitas udaranya itu masih di antara good dan moderate. Jadi makanya kenapa orang selalu mencari daerah yang sejuk gitu kan. Jadi misalnya nih teman-teman dari Jakarta misalnya seringkali di weekend mencari daerah Bogor gitu ya, daerah pegunungan gitu ya. Atau kami yang di Denpasar ini kalau weekend biasanya cari daerah pantai ya, atau kita mencari ke daerah pegunungan di daerah Bedugul gitu biasanya seperti itu. Nah, itu sebenarnya ingin merefresh. Jadi polusi udara yang kita hirup di dalam tubuh itu kita gantikan dengan kualitas udara yang baik ya. Nah, tentu dengan polutan yang demikian besar yang ada di dalam udara yang kita hirup itu akan membuat sebuah kondisi yang tidak baik di dalam saluran pernapasan maupun di organ-organ yang lain, ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebuah penampakan dari sebuah ronsen gitu ya, kalau seseorang yang sedang menderita saluran pernapasan tentu itu bisa kelihatan ya. Ada bercak-bercak putih yang tebal, bercak-bercak putih yang demikian yang demikian masif gitu, yang harusnya di dalam rongga paru ini sebagian besar harusnya hitam warnanya gitu. Kalau hitam warnanya berarti udaranya bagus gitu ya. Artinya organ paru-parunya itu bagus gitu ya. Tapi kalau banyak yang putih, yang tebal-tebal putih gitu dan beberapa area-area menumpuk begitu, itu yang tidak bagus. Nah, kondisi-kondisi ini seringkali terjadi ya, seringkali terjadi pada orang-orang yang sedang berada di sebuah wilayah polusi udara yang berat, kemudian mengalami sebuah infeksi, apakah itu bronkitis ataukah pneumonia
ataukah kekambuhan dari sebuah gejala-gejala asma bronkial, atau bisa dalam periode yang lama bisa menyebabkan kanker paru. Ya. Nah, kejadian masalah polusi udara, ya, yang menyebabkan kondisi sakit pada tubuh kita itu tidak bisa terlepas dari yang kita sebut sebagai radikal bebas, Bapak Ibu. Ya. Jadi penyebab terbentuknya radikal bebas di eksternal ini banyak sekali, ya. Misalnya oleh karena penyinaran matahari yang ultraviolet yang di jam-jam tertentu memang menghasilkan sinar ultraviolet yang tidak bagus buat kesehatan kita. Jadi kalau kita sering kali terpapar pada jam-jam tertentu di mana matahari sedang mengeluarkan sinar ultraviolet, itu juga pasti akan mengganggu di dalam tubuh kita. Ya. Kemudian polusi udara, ya, polusi udara yang sekarang ini sedang kita bahas. Sekali lagi, kepekatan udara yang kita hirup akibat dari hasil pembakaran, ya, hasil industri, kemudian kendaraan bermotor dan sebagainya, itu yang kita hirup sehari-hari dan bisa menyebabkan terbentuknya radikal bebas di dalam tubuh kita. Ya, orang-orang yang mengalami gangguan pada kesehatan yang mengharuskan dia menjalani terapi untuk radioterapi, ya, yang demikian banyak sekali untuk terapinya, yang puluhan kali harus menjalani radioterapi, ini juga akan menyebabkan kondisi yang kurang baik di dalam tubuh. Ya, ini juga akan membentuk radikal bebas. Demikian juga aktivitas kita, ya, misalnya aktivitas merokok yang demikian banyak, ya, kemudian proses metabolisme yang secara normal pun itu menghasilkan radikal bebas. Ya, jadi sekali lagi, radikal bebas secara normal itu memang sudah ada di dalam tubuh kita. Itu akibat dari proses metabolisme. Ya, proses aktivitas fisik itu juga menghasilkan radikal bebas. Tapi radikal bebas yang kita miliki pada kondisi itu adalah radikal bebas yang positif, ya, karena dia memiliki manfaat, ya, untuk tetap menjaga kesehatan kita. Ya, lain halnya kalau faktor eksternal tersebut itu terlalu berlebihan, ya, jadi berlebihan baik dari sisi bebannya, jadi faktor yang menyebabkan terjadinya memang besar, ataukah waktu terpaparnya terhadap tubuh kita itu terlalu lama. Nah, itu yang tidak baik, ya. Nah, saya refleksi lagi, ya, tentang definisi dari radikal bebas, yaitu sekelompok bahan kimia, ya, baik berupa atom maupun molekul yang memiliki elektron yang tidak berpasangan pada lapisan luarnya. Ya, jadi radikal bebas ini masuk ke dalam tubuh kita, ya, masuk ke dalam tubuh kita, itu dalam kondisi yang elektron yang tidak berpasangan. Nah, elektron yang tidak berpasangan ini akan berusaha mengambil elektron dari sebuah sel ataukah dari sebuah atom dan molekul yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau dia mengambil elektronnya yang ada di dalam sel ataukah ada di dalam DNA kita, ya, secara otomatis sel yang diambil elektronnya tersebut menjadi tidak stabil, atau elektron yang diambil dari DNA, dari DNA yang ada dalam sel kita itu juga dalam kondisi tidak stabil. Ya, ketidakstabilan dari sel maupun DNA inilah yang bila mana itu terus terjadi, ya, bila mana itu akan terus terjadi, dia akan juga membentuk sebuah radikal bebas lagi, gitu. Yang banyaknya radikal bebas yang terbentuk itu bila mana ini tidak dikendalikan, ya, atau sel yang tidak dalam kondisi normal, ataukah DNA yang tidak dalam kondisi normal ini tidak diperbaiki, maka dia akan menjadi sebuah sel ataukah DNA yang dalam kondisi yang bebas. Nah, inilah yang memicu nanti pertumbuhan sel yang tidak terkontrol, ataukah DNA-nya yang dimiliki oleh sel tersebut juga dalam kondisi tidak bagus, maka menghasilkan sel yang tidak bagus juga. Ya.
Nah, ini gambaran ya bila mana ada partikel bebas yang masuk ke dalam tubuh dan mengganggu kestabilan dari sel kita atau dari DNA kita ya. Jadi dia akan mengambil salah satu elektron yang ada di dalam sel itu, kemudian akan terbentuk radikal bebas yang lain. Akibatnya susunan sel itu sudah tercerai-berai ya, seperti dalam gambar nomor 4 ini ya, di kolom yang nomor 4 ini kita perhatikanlah seperti itu. Nah, ini kalau melihat dari begitu gambarannya ya, sangat mungkin bila mana tubuh kita ini terpapar terus oleh sebuah kondisi yang tidak sehat, kita tidak mampu untuk melawan kondisi itu, maka secara otomatis sel-sel yang membentuk tubuh kita menjadi tidak baik. Ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa radikal bebas itu yang dibentuk di dalam tubuh sebenarnya dalam kondisi normal itu adalah memiliki kemampuan yang sangat bagus. Ya. Jadi pada saat tubuh melawan kuman, melawan bakteri, virus, ada sebuah peradangan misalnya, itu juga membutuhkan energi yang besar, ya, energi yang besar. Nah, energi yang besar ini sebenarnya datangnya dari radikal bebas, ya, radikal bebas. Tapi kalau terbentuknya radikal bebas itu demikian besar, ya, sehingga dalam kondisi kita tidak bisa melawan terbentuknya radikal itu, ya, oleh karena kurangnya antioksidan endogen yang kita miliki, ya, salah satunya adalah glutathione gitu misalnya, ya, inilah yang mengakibatkan yang kita sebut sebagai stres oksidatif, ya. Jadi stres oksidatif inilah sebenarnya yang tidak kita harapkan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi kita menghindari jangan sampai partikel bebas yang ada di dalam tubuh kita itu berada dalam kondisi stres oksidatif atau tubuh kita dalam kondisi stres oksidatif, karena di sini sumbernya sebenarnya, ya, sumber masalahnya ada di sini, ya. Jadi kalau stres oksidatif ini terjadi, maka terjadi ketidakseimbangan ya jumlah radikal bebas dan antioksidan. Ya, jadi terlalu besarnya radikal bebas, terlalu kuatnya radikal bebas yang ada dalam tubuh kita, sementara antioksidan yang kita miliki di dalam tubuh tidak kuat, ya, tidak mampu untuk menangani itu, maka akan muncullah yang kita sebut sebagai stres oksidatif. Nah, apa sih bahayanya dari stres oksidatif itu? Ya, tadi sudah saya jelaskan sedikit ya bahwa berbagai macam teori-teori memang sudah disampaikan oleh para peneliti bahwa terjadi bagaimana sebuah penuaan dini itu terjadi, ya. Bagaimana seseorang mengalami penuaan dini, ya. Penuaan dini itu artinya selnya lebih atau sel biologisnya itu lebih tua daripada umurnya, gitu, ya. Nah, jadi teori penuaan dan radikal bebas ini mengatakan bahwa tubuh mengalami penuaan karena serangan oksidasi ya, dari zat-zat perusak ini. Jadi betul. Jadi kalau seandainya stres oksidatif ini menyerang sebagian besar sel dan mengakibatkan sel tersebut mengalami kerusakan, dia tidak mampu untuk membentuk sel-sel yang baru lagi, ya. Artinya siklus selnya itu demikian cepat terjadi, maka terjadi sebuah penuaan. Demikian juga teori-teori tentang bagaimana munculnya kanker dan tumor. Ya, ini bisa terjadi oleh karena sebuah mutasi gen, ya, atau mutasi dari DNA sel. Ya, ini yang merupakan peranan ya dari radikal bebas dan reaksi oksidatif ini. Demikian juga dengan munculnya berbagai macam penyakit-penyakit yang lain, ya. Jadi ada yang menyebabkan penyakit-penyakit jantung dan beberapa faktor risiko yang lain. Nah, tadi saya menjelaskan tentang stres oksidatif dan bagaimana mereka bisa mengganggu dari DNA. Nah, tadi dah saya sampaikan sebelum kita mengenal tentang kerusakan DNA, kita juga harus mengenali dulu bagaimana sih sebenarnya struktur DNA yang normal, ya.
Nah, ini dari gambar Bapak Ibu kita perhatikan bahwa yang kita pelajari pada waktu kita sekolah ya, bahwa struktur DNA ini adalah helix beruntai ganda. Jadi ada, kalau kita lihat ini warna biru yang beruntai begitu ya, melilit begitu ya. Kemudian di antara yang biru ini ada batang-batang ya, ada batang-batang yang saling menyambung, yang melekatkan untaian itu ya. Nah, batang-batang ini juga ada warna-warnanya ya, ada warnanya. Jadi ada warna kuning dengan hijau, ada warna merah dengan oranye gitu ya. Nah, ini membentuk untaian-untaian. Dan warna-warna ini selalu berpasangan, ya, selalu berpasangan. Jadi yang kita kenal ini ada adenin dengan timin, ya pasangannya begitu, selalu adenin dengan timin, ataukah guanin dengan sitosin gitu. Ya, jadi seperti anak-anak tangga lah gitu ya, seperti anak tangga. Ini saling mengikat. Nah, ini yang kita sebut sebagai nukleotida, ya, kita sebut sebagai nukleotida. Jadi nukleotida ini ada tiga bagian besar, ya. Jadi backbone-nya itu adalah gula, ya, ada gula. Backbone-nya ini yang melingkar, salah satu yang melingkar ini, ya, ada gula dan ada gugus fosfat namanya, ya. Fosfat. Nah, yang di tengah-tengahnya ini, yang batang-batang ini, apa namanya? Ini yang struktur yang melengkapinya itu, ya, pasangan base-nya itu istilahnya, ya, pasangan base-nya. Nah, ini struktur dari DNA yang normal. Nah, nanti kalau kita bilang terjadi kerusakan, ya, kerusakan pada DNA, sebenarnya kerusakannya di sini, Bapak Ibu. Ya, kerusakannya di sini. Apakah rusaknya itu karena dia hilang misalnya, ya, tidak terbentuk sempurna oleh karena sesuatu dan lain sebabnya, ya, ataukah kita bisa dia terpotong, ya, DNA-nya dan lain sebagainya. Nah, itu kondisi-kondisi yang bisa terjadi. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang genetik, ya, kalau kita berbicara tentang genetika, itu ada mekanisme dasar yang kita harus kenal dulu, ya. Ada yang disebut sebagai proses replikasi, atau yang disebut juga kenal sebagai repair DNA, kemudian sintesis protein dan RNA. Ini istilah-istilah yang saya bilang sangat sulit untuk saya ganti dengan bahasa yang lain, karena ini apa namanya, bahasa genetiknya begitu, ya. Jadi ada proses replikasi, ada repair DNA, sintesis protein, dan RNA. Ya. Nah, kita bisa hidup seperti ini, ya. Kita bisa hidup dari kecil sampai besar seperti ini, kita bisa sampai bertahan sehat seperti ini. Itu kehidupan kita itu sangat tergantung pada stabilitas dari DNA kita, ya. Tergantung pada stabilitas dari DNA kita. Dalam hal ini adalah replikasi dan repair dari DNA. Ya. Nah, apa sih itu replikasi DNA? Ya, replikasi DNA itu adalah sebuah proses perbanyakan atau penggandaan DNA utai ganda. Ya. Nah, jadi pada saat sel tersebut ingin menggandakan, ingin memperbanyak diri, ya. Jadi bukan hanya badan selnya saja yang berbelah, yang terbelah, DNA-nya pun dia harus mereplikasi. Ya, jadi gitu. Jadi dia harus memperbanyak juga. Jadi sel yang baru yang dia bentuk itu juga memiliki DNA yang sama. Ya, memiliki DNA yang sama sehingga anak sel itu akan sama strukturnya, sama fungsinya dengan yang mother-nya, ibunya gitu. Nah, proses inilah yang apa namanya, suatu kondisi yang tidak dalam kondisi yang normal, ya, tidak dalam kondisi yang normal. Jadi proses sintesisnya ini, jadi proses sintesis ini adalah itu pada saat terjadi replikasi ini membutuhkan suatu kondisi yang normal harusnya. Ya, bila mana dia tidak terjadi normal, ya, proses sintesisnya tidak normal, artinya genetiknya itu apa namanya, mengalami masalah dan itu tidak bisa diperbaiki, maka sel yang mengandung genetik yang tidak normal itu bisa masuk ke fase mutasi namanya.
Ya, fase mutasi itu memang betul-betul sudah menjadi sebuah sel yang baru. Nah, sel yang baru yang tidak normal inilah yang sudah tidak terikat lagi dalam sebuah kontrol pertumbuhan sel, siklus sel, dan inilah yang bisa mengakibatkan terjadi perbanyakan sel yang demikian masif, gitu. Ya. Nah, tadi saya singgung sedikit tentang siklus sel, Bapak Ibu, ya, tentang siklus sel. Jadi siklus sel itu sebenarnya sebuah kondisi mekanisme alamiah yang kita miliki, ya. Jadi mulai dari dia kecil, gitu istilahnya, dari mulai dia kecil, kemudian hidup, kemudian dalam masa hidup itu dia harus membentuk lagi sel yang baru, kemudian ada fase kematian. Ya, itu namanya siklus sel. Ya, jadi rangkaian kehidupan sel, ya, rangkaian kehidupan sel. Inilah yang siklus sel inilah yang membuat tubuh kita itu tetap dalam kondisi seperti ini, ya. Atau bila siklus selnya itu sudah dalam fase menurun begitu, maka kita akan mengalami proses kematian. Nah, DNA pun juga mengalami kondisi yang seperti itu, ya. Nah, jadi pada saat sekali lagi, jadi pada saat sel tersebut ingin membentuk menduplikasi dirinya, ya, DNA-nya pun melakukan replikasi, ya. Nah, jadi sederhananya, ya, siklus sel tersebut adalah siklus kehidupan sebuah sel, ya. Siklus ini memang bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan dari sel itu sendiri, ya. Nah, siklus sel atau pembelahan sel pada makhluk hidup ini sangatlah penting, ya, karena dia bisa membentuk sel baru pada tubuh untuk makhluk hidup bisa tumbuh dan berkembang. Ya. Nah, tadi saya sebutkan dalam sintesis, dalam fase sintesis, ya, selama siklus sel tersebut. Jadi jika DNA itu tidak bisa bereplikasi, ya, tidak bisa untuk menggandakan dirinya, maka tidak akan terjadi pembelahan sel, ya. Atau sel juga akan membelah, tetapi sel tersebut tidak akan memiliki DNA, ya. Sehingga otomatis sel itu juga pasti akan tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi seperti itu, ya. Jadi kita berbicara dari sisi yang istilah replikasi, ya, dari istilah replikasi. Jadi sekali lagi, replikasi ini sangat penting sekali dalam pertumbuhan sel, dalam kaitannya dengan siklus sel. Ya, jadi replikasi terjadi pada fase sintesis namanya, fase S, ya, dan ini satu momentum yang sangat kritikal, yang sangat kritikal. Jadi kalau seandainya dalam kondisi yang kritis, sangat diganggu seperti itu, maka dia akan mengakibatkan pertumbuhan sel menjadi tidak normal. Ya. Nah, Bapak Ibu, seringkali kan kita dalam kehidupan kita sering melihat bahwa anak kita sering atau kita melihat seorang keluarga, ya, sebuah keluarga memiliki kemiripan-kemiripan gitu, ya, memiliki kemiripan-kemiripan. Jadi mereka kok ada anak yang wajahnya mirip sama orang tuanya, gitu, ya. Kemudian kenapa ada anak yang tingginya sama dengan orang tuanya, ya, kenapa ada anak memiliki rambut yang sama dengan orang tuanya. Nah, jadi sebenarnya DNA itu merupakan penyimpan informasi genetik, ya, dari orang tua ke anaknya, gitu, ya. Jadi DNA ini menyimpan sebuah informasi, ya, informasi genetik dari orang tua ke anaknya. Nah, kesamaan-kesamaan tersebut dipengaruhi oleh pewarisan sifat genetik yang berhubungan erat dengan DNA, ya, dalam sel tubuh yang terikat dalam sebuah ikatan biologis. Jadi DNA inilah yang memberikan warisan sifat ke anaknya, gitu, ya. Jadi itu makanya kalau misalnya dalam sel gamet, ya, sel untuk bereproduksi, itu pasti akan mewarisin sifat-sifat dari orang tuanya, gitu, ya.
Nah, peranan dari DNA, ya peranan DNA. Salah satu peranan atau fungsi DNA adalah menurunkan informasi genetik dari dari orang tua ke anaknya. Ya, di samping itu DNA juga memiliki peranan penting lain, ya, seperti bersama protein, ya DNA itu membantu membentuk struktur tubuh, enzim dan hormon, ya. Nah, kemudian DNA ini membawa materi genetik yang ada di setiap sel dan mereplikasi selama pembelahan sel. Jadi materi genetik yang induknya punya, dia juga harus wariskan ke ke anak selnya gitu, ya. Nah, DNA juga menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk pewarisan serta memberikan instruksi, ya, dan proses kehidupan yang diteruskan melalui transfer gen vertikalnya. Jadi itu maksudnya adalah kalau misalnya dia akan membentuk anak sel, maka anak sel tersebut tidak pasti akan memiliki sebuah informasi genetik yang sama yang sebelumnya. Ya. Nah, tadi kan kita berbicara tentang judulnya tentang kerusakan DNA. Ya, kerusakan DNA yang dimaksud itu apa? Ya, jadi lagi DNA merupakan sebuah sel yang molekul sel yang sangat rentan terhadap kerusakan. Ya, rentan terhadap kerusakan. Jadi kerusakan DNA atau DNA damage ini adalah perubahan pada struktur dasar dan fungsi rantai dari DNA. Ya, jadi kerusakan DNA ini adalah perubahan pada struktur dasarnya dan fungsi rantainya. Struktur dasar tadi kan ada ada gula, ya, ada fosfat dan struktur yang tadi di tengahnya itu, ya. Nah, penyebab kerusakan DNA itu terdiri dari dua faktor, ya, dari faktor internal di diri kita dan faktor eksternal, ya. Nah, faktor internal yang kita sebut sebagai faktor intrinsik itu adalah tadi yang stres oksidatif itu, ya. Dan faktor eksternal ini yang disebut sebagai faktor ekstrinsik ini tergantung dari kadar dan durasinya, ya. Tergantung dari kadar dan durasinya. Kalau durasinya terlalu besar atau kadarnya terlalu kadarnya terlalu besar dan durasinya terlalu panjang, ini juga akan mengakibatkan mempengaruhi itu, ya. Contohnya adalah misalnya kayak model tadi radiasi, ya, radiasi ultraviolet, ya, zat atau bahan kimia yang sifatnya karsinogen, ya, mutagenik dan sebagainya, ya. Nah, kerusakan yang di DNA karena kesalahan replikasi, ya, kesalahan replikasi itu kejadiannya 1:1, ya. Jadi 1:1. Tentu ini sangat kecil sekali kemungkinannya, ya, sangat kecil sekali kemungkinannya. Tapi kalau kerusakan kimia karena paparan radiasi, karena trauma fisik, ya, atau sebab polusi dalam hal ini, karena bahan-bahan kimia, ya, atau lingkungan basah itu bisa menyebabkan kehilangan 10.000 pasangan basah, ya, 10.000 pasangan basah setiap harinya. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau misalnya kita berada dalam sebuah paparan radiasi atau paparan polusi yang demikian besar, maka setiap hari kita bisa kehilangan 10.000 pasangan basah, ya. Nah, ini yang menyebabkan timbulnya bermacam lesi pada DNA, ya, ataukah merusak rantai DNA, ya, sehingga dapat mempercepat apoptosis namanya, ya. Jadi apoptosis ini adalah sebuah mekanisme kematian sel yang natural sebenarnya, ya. Jadi kalau terjadi sebuah kerusakan sel, ataukah terjadi lesi DNA, ataukah DNA-nya mengalami kerusakan pada rantainya, maka proses kematian sel atau sebagai apoptosis itu akan terjadi lebih cepat. Nah, inilah yang mengakibatkan kalau kita lihat itu terjadi sebuah proses penuaan namanya, ya, penuaan dini. Nah, jadi ketidakstabilan genetik itu dapat meningkatkan kecepatan mutasi. Dan bila ini berakumulasi dapat menyebabkan kanker. Nah,
Ya, jadi DNA yang tidak stabil oleh karena rantainya rusak atau oleh karena lesi pada DNA-nya demikian banyak, ya, itu bila mana tidak bisa diperbaiki, ini akan mengakibatkan demikian banyak sel yang mati, ya. Nah, ataukah sel tersebut bisa tidak terkontrol, ya, bisa tidak terkontrol. Dan kalau tidak terkontrol, dia bisa terus mengalami pembelahan-pembelahan, dan ini bisa berakumulasi, bila mana dia berakumulasi bisa menyebabkan kondisi kanker. Ya. Nah, tadi kita membahas tentang DNA repair, ya, DNA repair. Jadi kalau tubuh kita mendeteksi sebuah kerusakan pada DNA, ya, baik dari sisi lesinya atau dari sisi strukturnya, ya, maka tubuh kita akan melakukan sebuah mekanisme seluler perbaikan DNA, ya. Jadi kalau terjadi kerusakan dari DNA, maka tubuh kita sendiri secara mekanisme seluler itu melakukan perbaikan DNA, ya, dan menyebabkan terjadi kestabilan DNA. Ya, jadi sekali lagi, DNA yang normal itu dalam kondisi yang stabil, ya. Tapi oleh karena ada gangguan, maka DNA tersebut di dalam tubuh kita itu mengalami ketidakstabilan. Ketidakstabilan inilah yang menimbulkan satu proses-proses yang tadi, ya, bisa nanti terjadi sebuah instabilitas genetik, ya, seperti terjadi mutasi atau kesalahan replikasi atau kerusakan DNA. Nah, mekanisme repair ini berguna untuk mencegah ataukah meminimalkan proses instabilitas genetik dan mencegah proses keganasan. Dan ini dimiliki oleh tubuh kita, Bapak. Ya, sekali lagi, tubuh kita sendiri memiliki kemampuan untuk itu. Nah, tapi ada kalanya, ya, itu terjadi kegagalan repair, ya, terjadi kegagalan repair ataukah perbaikan lesi pada DNA. Inilah yang menyebabkan terjadi perubahan yang permanen, ya, perubahan yang menetap, ataukah terjadi sebuah mutasi. Nah, kalau mutasi ataukah perubahan permanen ini terjadi pada sel gamet atau sel yang dipakai untuk bereproduksi, maka akan terjadi mutasi pada generasinya, ya, mutasi pada generasinya. Jadi anak yang dihasilkan tersebut tidak akan sama dengan orang tuanya lah gitu, ya. Makanya seringkali ada lahir anak yang mengalami gangguan dari sejak lahir lah gitu, ya. Ini akibat dari dari lesi DNA atau kegagalan repair. Nah, bila terjadi pada sel somatik, ya, sel yang membentuk tubuh kita, itu menyebabkan terganggunya proses transkripsi dan replikasi sehingga menuju proses keganasan atau percepatan proses penuaan atau aging. Nah, jadi kerusakan itu bisa terjadi pada sel gamet maupun sel somatik. Jadi kalau terjadi pada sel somatik, itu terjadi pada proses transkripsi dan replikasi, ya, sehingga menuju proses keganasan atau terjadi proses kematian atau penuaan terlalu dini. Nah, jadi tanpa adanya mekanisme repair, ya, keberlangsungan hidup individu itu akan terganggu. Jadi sekali lagi, normalnya, ya, kalau terjadi gangguan pada DNA kita, atau terjadi ketidakstabilan dari DNA kita oleh karena kerusakan dari DNA, itu dalam tubuh melakukan sebuah mekanisme repair namanya, ya, perbaikan lah gitu, ya, perbaikan. Nah, kalau perbaikannya ini tidak bagus, maka DNA akan tidak stabil juga sehingga mengakibatkan kondisi-kondisi yang tidak normal, ya. Nah, bagaimana mekanisme repair itu? Ya, mekanisme repair itu cara, ya, ini dalam tubuh kita, ya, demikian agungnya sebenarnya, ya, demikian sempurnanya tubuh kita sebenarnya, ya. Nah, jadi kenapa kita terus dalam kondisi yang seperti ini, ya? Nah, kalau misalnya tadi kan kita bercerita bahwa sel itu bisa terus mengalami pertumbuhan.
Tapi kenapa dia tidak tumbuh-tumbuh terus-menerus begitu, ya? Ya, jadi misalnya bentuk hidung saya misalnya sudah seperti begini aja dari dulu gitu. Ya, tukar bentuk telinga saya sudah seperti gini dari dulu. Coba bayangin kalau misalnya sel yang membentuk jaringan hidung saya ini siklus selnya tidak terkontrol, mungkin hidung saya tidak seperti begini, dia mungkin akan lebih besar lagi gitu. Ya, nah ternyata siklus sel ini dikontrol. Ya, jadi pertumbuhan sel kita itu dikontrol, Bapak Ibu. Ya, nah jadi bila tidak dikontrol, ya, maka ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan sel yang masif ataukah tidak terkendali, ya, ataukah terjadi kerusakan sel yang cepat gitu, ya. Nah, siapa yang mengontrol ini? Siapa yang mengontrol ini? Ya, yang mengontrol ini adalah kita sebut sebagai checkpoint, ya, kita sebut sebagai checkpoint. Ya, ini sebagai satu mekanisme pengontrol siklus sel. Nah, checkpoint ini dapat berupa sistem pengawasan yang menghambat laju siklus sel, ya, bila terjadi kerusakan gen, ataukah kegagalan aktivitas siklus sel dengan jalan melakukan apoptosis beberapa sel yang mencegah adanya risiko perubahan dari genetik. Ya, jadi kalau mekanisme pengontrol ini mengetahui ada sebuah kerusakan dari gen, maka laju sel tersebut itu akan dia hambat, ya, akan dia hambat. Atau kalau misalnya ada potensi perubahan genetik, ya, yang terjadi pada sebuah sel, sel tersebut langsung diapoptosis, ya, langsung dimatikan ya gitu, ya. Ya, inilah yang harusnya terjadi secara normalnya begitu, ya. Kemudian checkpoint itu juga mengontrol lokasi kerusakan sel. Jadi dia mengetahui di mana ada kerusakan gen ataukah DNA dan memberikan informasi untuk dilakukan repair DNA. Ya, nah kegagalan dari mekanisme pengontrol ini, ya, maka mengakibatkan kerusakan DNA itu akan berlanjut ya ke fase mitosis namanya. Nah, kalau sudah ke fase mitosis maka pertumbuhan tidak ada yang mengontrol. Pertumbuhan yang tidak terkontrol inilah yang terjadi pada pertumbuhan sel kanker. Ya, makanya sel kanker coba kita lihat ya pertumbuhannya demikian masif gitu ya, cepat sekali ya, maka bentuknya pun tidak karu-karuan gitu ya. Jadi itulah karena mekanisme pengontrol ya ini sudah tidak bisa mengendalikan pertumbuhannya gitu ya. Nah, respon yang berperan setelah terjadinya proses DNA ini dan berfungsi sebagai penyalur sinyal ini yang untuk perbaikan repair ini adalah protein ya, protein. Nah, makanya di dalam nutrisi kesehatan kita ya, itu kandungan utamanya itu kan adalah protein ya. Jadi protein ini sebagai itulah sebenarnya salah satu peranan dari protein. Jadi protein itu dalam hal ini kita berbicara tentang genetika ini ya, dia dia berfungsi untuk memberikan respon gitu ya, sebagai penyalur sinyal gitu ya, penyalur sinyal. Jadi kalau checkpoint ini mengetahui ada sebuah gangguan ataukah sebuah kerusakan DNA, jadi protein inilah yang memberikan mengambil fungsi tersebut untuk memberikan sinyal ke stem cell gitu ya, memberikan sinyal ke stem cell untuk dia melakukan perbaikan, repair gitu ya. Nah, jadi mekanisme repair ini ada dua, ada yang sifatnya direct reverse, jadi langsung dia digantikan ya, secara enzimatik. Kalau misalnya ada hilang basanya dia langsung ganti, atau kalau misalnya dia rusak ya, nukleotidanya misalnya rusak, jadi dia nukleotida yang satunya dia akan menjadi template ya untuk seperti nukleotida yang rusak tadi itu. Jadi seperti itu mekanisme dari repair ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita kembali lagi ke soal terapi ya, soal terapi. Jadi
apa yang tadi saya sampaikan bahwa partikel bebas itu yang masuk ke dalam tubuh bisa mengambil ataukah merusak sel maupun dari DNA. Maka perlu memang kita harus memperbanyak antioksidan istilahnya, ya, memperbanyak antioksidan, jadi menghadapi gempuran-gempuran radikal bebas. Nah, kalau tubuh kita memang antioksidan endogennya memang sedikit, ya, yang kita miliki, misalnya kita terus dalam kondisi sakit, ya, terjadi sebuah peradangan yang demikian lama itu, ya, penyakitnya kronis dan sebagainya. Kita sedang dalam kondisi penyakit kronis yang pada saat itu kita memang harus mendapatkan asupan antioksidan dari luar, Bapak Ibu. Ya, kita harus memang mengkonsumsi antioksidan yang dari luar. Nah, ini yang sedang miliki saat ini. Jadi dalam produk yang kita kenal sekarang, Utsukushi yang versi 2, atau kita sebut sebagai Utsukushi Gold itu, yang kita sudah dilengkapi sekarang dengan triple probiotik, ya, triple probiotik. Kemudian ada antioksidan glutathione dan antioksidan yang lain yang ada yang ya, dalam kandungannya. Utsukushi Gold juga ada tambahan black garlic, ya, black garlic. Nah, dari ingredient yang dimiliki oleh Utsukushi ini, ya, tentunya mereka bisa mengklaim diri itu sebagai super immunity booster, ya, super immunity booster dan DNA repair, ya, DNA repair. Artinya Utsukushi ini memiliki peranan sebagai penambah daya tahan tubuh, ya, penambah daya tahan tubuh dan memiliki kemampuan untuk DNA repairment, ya. Jadi kalau seandainya tubuh kita ataukah genetik kita, gen kita, DNA kita mengalami kerusakan akibat dari masalah yang kita hadapi di lingkungan kita, ataukah ada yang sesuatu yang terjadi pada tubuh kita, ya, ini Utsukushi ini mampu untuk memperbaiki DNA kita, merepair dari DNA kita, ya. Nah, makanya di dalam flyer-flyer yang muncul, yang kita baca belakangan ini kan, jadi Utsukushi Gold ini memiliki kemampuan untuk mengaktifkan NK cell terapi, ya, sebagai super antioksidan dan DNA repair, ya, memiliki kemampuan DNA repair. Nah, inilah yang sebenarnya ketiganya ini bisa untuk mengantisipasi munculnya sel-sel kanker kita, ya. Jadi kemampuan NK cell ini adalah langsung dia membunuh sel yang tidak normal di dalam tubuh kita. Antioksidan ini adalah sebagai nutrisi yang untuk menetralkan radikal bebas, dan bila mana DNA kita mengalami kerusakan, maka protein yang terkandung di dalam nutrisi ini bisa memberikan sinyal kepada secara enzimatik untuk mengatakan bahwa itu ada DNA yang mengalami kerusakan dan segera diperbaiki, gitu, ya. Jadi menginjus kemampuan dari dari tubuh kita itu untuk melakukan perbaikan dari DNA. Nah, bagaimana kaitannya dengan Subarasi, Bapak Ibu? Ya, yang kita kenal Subarasi itu, ya, memiliki kemampuan untuk cell regeneration effect, ya, memiliki kemampuan untuk cell regeneration effect. Ini hubungannya dengan stem cell. Ya, jadi stem cell ini salah satu fungsinya adalah repair, ya, repair, memperbaiki sel yang rusak. Jadi kalau sel yang rusak akibat dari radikal bebas, dia harus tergantikan misalnya, ya, selnya akibat dari radikal bebas ada yang mati misalnya, ya, itu harus tergantikan. Maka inilah fungsinya dari dari stem cell itu, ya. Dia juga bisa melakukan replacement, ya, dia juga bisa menyusun kembali sel yang rusak, regenerasi. Dia juga memfungsikan kembali, rehabilitasi dan rejuvenasi, jadi meremajakan. Jadi inilah tugasnya. Jadi makanya perpaduan antara Utsukushi Gold yang kita kenal sekarang ini dengan Subarasi itu adalah perpaduan yang sangat bagus sekali. Makanya kenapa kita menyarankan pada orang-orang atau pasien yang sedang mengalami penyakit kronis, yang sedang mengalami cancer, pengobatan cancer, begitu, kita anjurkan adalah kedua-duanya, ya. Jadi kita gabungkan antara Utsukushi Gold dengan Subarasi.
Ya, itu kesimpulan dari pertemuan ini, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita sangat bersyukur saat ini AFC membawa produk yang demikian bagus ke Indonesia dan memang sangat kita tunggu-tunggu ini, dan bagian dari masyarakat sudah mengalami perbaikan-perbaikan, malah ada yang merasakan sudah proses kesembuhan dan lain sebagainya. Ini yang harus kita syukuri dan mari kita suarakan kepada orang-orang yang ada di sekitaran kita, siapa tahu mereka memang membutuhkan informasi tentang nutrisi ini. Baik, itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Kita kembalikan ke Pak Angga untuk kita mulai tanya jawab. Ya, silakan Pak Angga. Ya, oke. Kita mau masuk tanya jawab ya, Dok ya? Ya. Oke. Nah, ditanya, apakah kalau DNA mengalami kerusakan itu juga mengakibatkan kanker? Nih, tadi kayaknya udah ada beberapa dampak, cuman gini aja. Oh, ini dia ada pertanyaan tambahan juga sih, atau apa ada hubungannya dengan DNA rusak itu mengakibatkan kanker atau sulit punya keturunan, Dok? Ya, kalau tadi kan sudah saya jelaskan mengenai kerusakan hubungannya dengan kanker. Ya, kalau hubungannya dengan sulit memiliki keturunan, ya itu pasti berhubungan nanti dengan sel-sel gamet yang tadi saya jelaskan tadi ya. Jadi kerusakan genetiknya terjadi pada sel gamet, ya itu juga pasti akan menghasilkan baik sel ovum maupun sel spermanya juga tidak dalam kondisi yang normal. Salah satu kondisi yang harus terpenuhi untuk terbentuknya proses fertilisasi atau proses pembentukan kehamilan gitu, itu adalah kualitas dari sperma dan ovum yang bagus. Nah, kalau sel spermanya tidak bagus akibat dari kerusakan pada genetik, sel ovumnya juga tidak bagus, ya akibat dari kerusakan genetik, itu pasti juga mengakibatkan tidak terbentuknya kehamilan. Ya, salah satu ya menjadi faktor. Oke, dokter. Siap. Semoga menjawab ya itu yang tanya. Nah, ini ya pertanyaan saya deh yang nanya untuk general. Rada rumit gitu loh, Dok. Maksudnya kayak rada berat ya, kanker lah, apalah, kesulit punya anak atau apa. Sekarang saya mau tanya, ada nggak sih kayak ciri-ciri khusus gitu kalau kayak dia, apakah kita maksudnya bisa ngerasain nggak sih kalau DNA kita rusak gitu loh, Dok, maksudnya? Kayak apa ya, kayak gejala gitu mungkin, ada nggak sih? Saya kurang paham tuh kalau DNA rusak tuh ada nggak sih, Dok, kira-kira kayak gitu? Ya, gejala yang muncul adalah gejala penyakit, Pak. Jadi sampai apa istilahnya ya, DNA itu kan terdapat di dalam sel. Ya. Jadi tentu kalau satu sel rusak itu tidak akan berdampak kan, tidak akan muncul apa namanya gejalanya yang kita rasakan gitu maksud saya. Jadi dia akan muncul kalau seandainya kerusakannya demikian besar. Ya, kerusakan demikian besar itu bisa terjadi kalau misalnya organnya mengalami masalah. Ya, organnya mengalami masalah. Ini contoh ya, pada pasien diabetes misalnya. Ya, pada pasien diabetes. Kalau pasien diabetes yang sering kali kita kenal adalah karena kerusakan sel pankreas atau sel beta pankreas lah itu. Nah, kalau sel beta pankreasnya yang rusak demikian masif, demikian besar, maka sel beta pankreas tersebut tidak bisa menghasilkan insulin. Nah, itu. Nah, tidak bisa menghasilkan insulin, muncullah penyakit diabetes. Nah, itu baru kita bisa lihat, Pak. Itu. Kalau hanya satu hanya satu sel yang rusak gitu itu nggak bisa kita. Nggak ada, berarti nggak ada kayak ciri-ciri khusus gitu ya, kayak misalkan kan kita kalau mau radang tenggorokan nih, nelen sakit contoh misalkan gitu kan. Iya, nggak seperti itu munculnya gitu lah ya. Oke. Sama saya mau tanya juga, mungkin banyak yang mau nanya. Selama ini kita bahas DNA rusak, polusi udara menyebabkan kanker. Kalau sekarang, maksudnya dokter kayak ya tahu lah, Dok ya, kira-kira di Jakarta nih kondisinya seperti apa. Kira-kira kalau saran dari dokter kita nih yang maksudnya nggak
mungkin belum ngerasain DNA rusak atau belum punya gangguan kesehatan apapun, tapi kita yang tinggal di Jakarta mungkin naik motor setiap hari atau kita keluar setiap hari kena polusi dan lain-lain. Kalau saran dari dokter, kita konsumsinya berapa banyak sih dok untuk produk? Ya, Jaga aja untuk usia ukuran dewasa lah dok, itu kira-kira umur ya 30 mungkin gitu kan, 30-an ke atas. ya. Tadi kalau terbersit di dalam slide saya, sebenarnya salah satu yang harus kita lakukan, yang pertama kita harus menghindari polusi itu. Ya, itu yang pertama dulu sebenarnya. Polusi itu harus kita hindari. Jadi pada saat kita bepergian keluar, jadi supaya polusi itu tidak terlalu banyak masuk ke dalam tubuh kita harus pakai masker. Ya, atau bagaimana caranya lah supaya menghindari itu polutan yang masuk itu. Nah, kaitannya dengan nutrisi yang kita harus konsumsi, ya dalam hal ini adalah antioksidan, itu berapa banyak. Ya, jadi memang betul bahwa semakin banyak paparan radiasi yang masuk ke dalam paparan polusi yang masuk ke dalam tubuh kita, jadi potensi terbentuknya radikal bebas itu kan besar. Ya, jadi memang apa namanya takaran dari antioksidan yang kita minum itu memang harus lebih besar ya dari normalnya gitu ya. Nah, secara normal kan misalnya Ursukusi itu kan 2 saset sehari normalnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa saya harus butuh lebih banyak, ya bisa lebih dari 2 saset sehari gitu ya. Mau 3, mau 4 ya, misalnya mau dibagi-bagi dalam beberapa takaran ya silakan aja. Jadi minimal, kalau saya minimal 2 ya, minimal 2, itu pun dalam kondisi yang tidak sakit ya. Nah, kalau kita sudah merasakan ada peradangan pada saluran napas, misalnya infeksi pada saluran napas, ya berarti kadar ursukusinya itu harus lebih besar, dan kadar dari takaran dari SOP-nya juga harus lebih tinggi gitu. Oke dok. Kalau untuk produk yang bagus untuk mengurangi kolesterol, bagus Utsusuba. Harusnya sih Suba ya. Cuman mungkin ada yang lain lagi dari dokter. Ada yang pertanyaan dok untuk menurunkan kolesterol, membantu menurunkan kolesterol. Ya, kalau sekarang saya selalu mengatakan bahwa lebih bagus kita kombinasi. Ya, lebih bagus kita kombinasi. Karena yang kita inginkan kan bukan hanya kolesterolnya turun gitu, tapi dampak dari kolesterol itu yang sudah ada sekian lama. Makanya saya selalu menyarankan lebih amannya kita pakai kita pakai mix kedua-duanya. Oke, oh ya dok, ada yang berpendapat bahwa antioksidan alami bisa terbentuk di dalam tubuh dari makanan, buah, sayur yang kita konsumsi. Nah, bagaimana menjelaskan ke kerabat saya kenapa kita butuh tambahan Utsukushi Gold sebagai tambahan untuk antioksidan dan memperkuat panglima beserta prajurit antioksidan dalam melawan oksidan tubuh yang kian menua dan kian melemah. Wah, mantap. Gimana mungkin gini dok, saran dari dokter untuk menjelaskan, kan katanya kita ini, tubuh kita memproduksi antioksidan sendiri. Cuman kenapa kita harus konsumsi Utsu sebagai tambahan? Walaupun sebenarnya mungkin kalau mau jelasin yang simple, bisa dijelasin simple itu ya karena yang dari yang tubuh kita itu mungkin belum cukup. Cuman mungkin ada dari dokter nggak? Kira-kira sarannya seperti apa kalau untuk kita mau prospek orang gitu loh dok? Ya gini, kalau seseorang berada dalam kehidupan yang middle age gitu misalnya ya, kan tentu ada kondisi-kondisi yang tidak bagus yang kita alami gitu ya, faktor eksternal ya terutama, dan ataukah faktor internal yang kita tidak sengaja kita alami. Nah, tentu faktor-faktor itu pasti akan sedikit banyak mempengaruhi daya tahan tubuh kita, mempengaruhi sel kita secara mikrobiologis ya. Nah, kalau kondisi tubuh kita pada saat itu dalam kondisi yang boleh dibilang masih bagus, ya masih bagus, dengan kemampuan sel kita sudah mulai menurun oleh karena umur, maka kebutuhan dari antioksidan itu mungkin masih dalam kondisi yang tidak besar. Ya, artinya kalau kita memang membutuhkan Utsukushi Gold pada pasien itu, pada orang itu, ya kita berikan pada dosis yang normal saja. Ya, 1 saset ataukah 2 saset gitu. Nah,
Kenapa harus kita butuhkan itu? Karena tadi kita dalam kondisi usia, ya, kemampuan tubuh kita untuk memproduksi antioksidan internal itu menurun, dan itu diakui gitu. Nah, makanya kenapa kita membutuhkan nutrisi eksternal, tambahan nutrisi. Itu yang tadi yang saya ingin tambahkan. Kenapa seseorang harus mengkonsumsi usus gold? Ya, karena usia kita ya sudah dalam kondisi menua, kemampuan tubuh kita untuk menghasilkan antioksidan endogen itu sudah mulai menurun. Jangan sampai nanti radikal bebas yang ada dalam tubuh kita itu lebih besar daripada antioksidan yang kita miliki. Ini yang nanti mengakibatkan stres oksidatif. Nah, kalau stres oksidatif muncul, maka terjadi gangguan kesehatan. Nah, itu hubungannya ke situ, Pak. Oke, oke Dok, ada yang tanya. Ini kayaknya kerusakan jaringan nih Dok. Kalau kuku jari tangan rusak hancur, udah sejak 10 tahun yang lalu. Terus kulit telapak tangan ngelupas terus, kira-kira produk yang cocok apa? Mungkin ini kayaknya ya kulit kering juga bisa, Ya. mungkin makannya juga salah juga mungkin bisa gitu loh Dok, nutrisinya nggak tercukupi. Ini kayak kalau menurut saya sih jaringan kulit ya. Kira-kira konsumsi apa? Ya, ini kayak yang dalam kondisi begini bisa dicoba dengan subarasi dulu ya. Bisa dengan subarasi dulu. Nah, nanti kalau misalnya kita ketahui apa sih penyebab dasarnya terjadi kerusakan-kerusakan ini, ya misalnya karena kita tahu ada penyakit-penyakit kronis yang muncul di sana, mungkin nanti bisa ditambahkan dengan ursukusi. Oke, next. Selama ini saya sering dengar efek bumerang dari kemoterapi ke tubuh penerima. Apakah ada kaitannya dengan perubahan kondisi DNA penerima akibat paparan obat kimia dari kemo itu? Bagaimana sebaiknya? Mungkin pertanyaannya gini, saya simplifikasi. Jadi sebenarnya kalau orang yang pasien kemo, Dok, gimana caranya pasien kemo itu bisa pulih lagi dan gimana produk apa yang bagus untuk mencegah paparan kimia yang terlalu kuat ke dalam tubuh penerima kemoterapi, gitu loh Dok. Ya, kemoterapi atau radiasi itu kan sebenarnya fungsinya untuk mengganggu kestabilan DNA dari tumor atau sel kankernya. Nah, itu ya, jadi fungsinya kemoterapi maupun radiasi itu adalah mengganggu kestabilan DNA dari sel kankernya. Akan tetapi yang terikut juga adalah sel yang sehat terganggu. Nah, sehingga terjadi kematian juga gitu. Nah, jadi kalau untuk mengantisipasi kondisi itu, ya mengantisipasi sel sehatnya juga mati, ya maka kita butuhkan SOP subarasi ya untuk meregenerasi sel. Nah, produk ursukusi kenapa dibutuhkan dalam hal ini? Karena dia memiliki kemampuan sebagai antioksidan. Antioksidan ini adalah untuk mencegah terbentuknya radikal bebas akibat dari kemoterapi maupun radiasi. Nah, ursukusi juga memiliki kemampuan untuk DNA repair. Ya, DNA repair ini bertujuan untuk sebenarnya mencegah kerusakan DNA sel normal kita, bukan selnya kanker gitu. Ya, jadi ini perlu dipahami ya. Jadi yang dibantu ini adalah kerusakan sel dari sel normal kita agar tidak terjadi kerusakan yang berlebih gitu. Ya, jadi makanya kenapa dalam pasien yang sedang menjalani kemoterapi maupun yang menjalani radiasi itu, ya, yang saya sarankan adalah konsumsi keduanya dan jumlah ataukah takarannya yang lebih besar. Karena kita berperang melawan aktivitas dari kemoterapi maupun radiasi. Ya, takarannya itu lebih besar. Ya, Dok, seringkali kan nanya, Dok, sebelum radiasi apa sesudah radiasi kita minum? Sebelum kemoterapi ataukah setelah kemoterapi? Tidak ada penjelasan yang pasti. Ya, begini. Kalau pasien ini rutin mengkonsumsi ursukusi maupun subarasi, sebenarnya kan tidak ada waktu mau dia selesai radiasi, selesai kemoterapi, mau minum, mau setelah, kan tidak ada sebenarnya rentang waktu yang dibikin jelas gitu. Ya, jadi
Mau konsumsi sebelum radiasi silakan, mau dikonsumsi setelah radiasi juga silakan. Ya, jadi masalah kalau menurut saya. Oke. Kalau untuk saraf, kira-kira produk EFC ada yang bisa membantu nggak, Dok? Maksudnya untuk mungkin regenerasi sel saraf, atau mungkin saraf yang ya mungkin nanti dokter diinin aja ya, Dok. Maksudnya minta tolong dijelasinnya, kayak misalkan saraf kalau saraf kejepit sih harusnya nggak bisa ya. Maksudnya mungkin membantu yang dampak-dampaknya segala macam. Cuman ini kayak untuk gangguan saraf dan lain-lainnya, apakah bisa ada produk EFC yang membantu, Dok? Ya, sel saraf kita termasuk salah satu organ yang meregenerasinya demikian lama gitu. Ya, bukan tidak bisa ya, tapi regenerasinya itu lama. Ya, jadi minum SOP Subarasi yang karena dia lama regenerasinya, jadi memang Subarasinya memang harus lama kita konsumsi gitu. Ya, itu bisa terjadi. Ya, Bisa, tapi butuh proses gitulah ya, Dok ya, terapi betul. lebih ya. Ya, betul. Oke. Kalau untuk psoriasis, produk apa yang cocok? Apakah Utsu atau Kasuba? Dan anjuran konsumsinya itu seperti apa, Dok? Kira-kira yang bisa membantu? Ya, kalau psoriasis itu kan alergi atau autoimun bisa terjadi juga seperti itu ya. Lebih bagusnya memang dikombinasi. Kalau psoriasis ya lebih bagusnya memang dikombinasi kalau saran saya. Tapi kalau misalnya ada pilihan-pilihan ya, pilihannya silakan boleh mau ke SOP Subarasi maupun ke Ursukusi juga boleh, karena di situ ada sesuatu yang keduanya juga memiliki ya. Pada psoriasis ini butuh keseimbangan sebenarnya ya, keseimbangan dalam hal ini adalah menekan imunitas. Jadi dalam hal ini memang fungsinya dari Subarasi untuk itu. Tapi psoriasis juga butuh anti radang, ya, butuh antioksidan juga di sana. Nah, itu juga dalam Ursukusi juga muncul di sana. Dan psoriasis kadang juga berhubungan dengan pencernaan, ya. Jadi tidak bisa kita menjelaskan satu bahwa ini penyebabnya adalah ini gitu, tidak bisa. Ini berhubungan dengan sel, ya, kemanapun itu bisa terjadi. Makanya kombinasi Ursukusi dengan Subarasi ini memang kombinasi yang menurut saya yang sangat top banget lah gitu ya. Jadi kalau jujur saya mengatakan kita nggak usah memilih gitu. Ya, kita nggak usah memilih, Dok, mana yang paling tepat sih gitu. Semuanya tepat kalau saya. Ya, nggak usah memilih itu maksudnya minum kedua-duanya lah gitu. Ya, minum kedua-duanya itu pasti juga akan memperbaiki, pasti juga akan terjadi kok gitu. Ya, ya itu mungkin statement saya agak keras ya. Jadi nggak usah memilih-milih lah ini, karena ini sekali lagi ini bukan obat. Ya, produk kita bukan obat. Kalau obat kan pasti dia memiliki kemampuan spesifik kan. Nah, sedangkan produk ini kan makanan kesehatan yang sama-sama memperbaiki sel kita di dalam tubuh kita, menyeimbangkan secara normal hemostasis di dalam tubuh kita. Jadi semuanya bisa dikonsumsi gitu. Mau lupus juga silakan konsumsi di mix ya. Mau lupus, mau diabetes, mau apalah saya. Kalau penyakit-penyakit kronis seperti itu di mix aja, digabung aja kedua-duanya. Ya. Oke. Sama ada yang tanya, Dok, kalau untuk pasien kemo yang muncul alergi itu, kalau untuk pasien kanker yang sudah menjalani kemoterapi tapi malah timbul efek alergi, itu normal, lumrah nggak, Dok, ya begitu, ataukah ada yang salah? Dan kalau mungkin mau coba untuk alternatif ini, konsumsi Suba atau Utsu, ya sebenarnya bagus dua-duanya ya. Cuma balik lagi kan, kayaknya kalau yang mungkin rada berat untuk dua-duanya, kira-kira bagusnya konsumsi yang mana? Ya, ini nggak tahu saya alerginya seperti apa itu. Apakah karena kemoterapinya, obat kemoterapinya yang menyebabkan alergi, bisa juga gitu ya.
kalau baru pertama kali dia mengkonsumsi Subarasi atau konsumsi dia alergi, ya mungkin bisa mengatakan bahwa itu munculnya karena dari produk kita. Nah, kalau dia timbul alergi, saran pertama dari saya adalah coba turunkan dosisnya, turunkan takarannya. Kita mulai dari takaran yang paling kecil saja dulu untuk bisa membiasakan lah gitu tubuh kita dengan nutrisi itu. Nah, setelah itu mungkin kita bisa lanjutkan mencapai nanti takaran yang optimal. Nah, kalau misalnya yang mana mau dipilih, kalau dalam kondisi yang seperti ini, itu nggak bisa dipilih sih kalau saya mengatakan ya. Karena sama-sama penting dalam terapi kita ini. Ya, Subarasi penting, Ursukusi juga penting gitu. Ya, kalau boleh saya katakan itu jangan dipilih. Oke. Autoimun udah, kalau pasca stroke minumnya Subarasi utamanya, yang kedua secondary-nya Utsukushi mungkin kalau mau, karena pasca stroke banyak banget udah, kayak mungkin nggak usah pasca stroke lah, ini gejala stroke, ada yang udah stroke, semuanya ada testimoninya, ini emang rata-rata Subarasi. Semoga bisa di-infoin ke yang membutuhkan. Oke, Dok, kalau untuk pasien pecah pembuluh darah di otak dan kaki sebelah kiri nggak bisa digerakkan, kalau minum Subarasi apakah bisa berjalan lagi? Nggak bisa. Ini jangan dokter yang jawab, ini saya juga bisa. Belum tentu bisa. Ini kita bukan obat. Kalau misalkan saya bilang bisa, ya artinya kita emang udah ajaib banget gitu loh. Ya. Semuanya pasti akan konsumsi kan, jadi nggak ada stroke di dunia ini. Cuman yang kita bisa bilang ini, kita emang paten fungsi, satu. Paten fungsi kita ini untuk regenerasi sel, ya kan? Jadi paten fungsi ini nih emang 100% pasti terjadi. Cuman gimana teman-teman konsumsinya aja kan, karena konsumsinya ini kan banyak variasi ya. Dari tadi aja teman-teman bisa lihat sendiri pertanyaannya nih, banyak banget variannya. Ada yang, saya boleh nggak konsumsi satu aja? Saya boleh nggak konsumsi satu saset aja seminggu? Saya boleh nggak konsumsi Suba aja tanpa Utsu? Saya boleh nggak konsumsi? Itu banyak banget variannya kan. Jadi ya pasti otomatis semuanya akan beda-beda ya, karena kita nggak pasti sembuh, cuman kita bisa menjamin akan sembuh gitu loh. Maksudnya apa ya bahasanya ya? Ya gimana ya dok bahasanya ya dok? Mungkin ada yang lebih ilmiahnya nggak dok untuk paten fungsi ini sendiri? Maksudnya kayak kita nggak jamin 100% pasti sembuh, cuma tergantung variasinya. Ada yang kayak misalkan mungkin konsumsi Subanya banyak bisa lebih cepat pulihnya, contoh atau gimana gitu loh dok. Iya, karena ini kan kaitannya sama sel. Jadi kalau regenerasi sel itu kan tidak memandang yang mana sel apa? Karena produk kita kan tidak dimiliki oleh satu sel atau dua sel gitu ya, dimiliki oleh semuanya. Jadi termasuk juga pasien yang mengalami stroke karena perdarahan ini. Jadi masalahnya pada sel di dalam otak itu. Ya terjadi juga perbaikan di dalam sel-sel otak. Mana tadi yang saya bilang sel otak itu mengalami regenerasinya demikian lama gitu. Nah, jadi tidak bisa mengatakan bahwa satu box minum atau 1 bulan minum itu pasti bisa jalan, itu enggak. Ya, terapi dari stroke itu tidak hanya berhubungan sama regenerasi sel. Itu ada kombinasi terapi yang komprehensif gitu ya, multifungsi, multispesialis yang menangani itu. Jadi, nah kenapa ada pasien yang stroke 1 minggu udah bisa jalan gitu, ataukah sudah bisa membaik kondisinya gitu. Ya itu ajaib sebenarnya. Ya ajaib karena ya syukurlah gitu bisa demikian cepat perbaikannya gitu ya. Jadi sekali lagi kondisi kapan terjadi perbaikan pada 1 orang 2 orang itu berbeda-beda. Respon dari masing-masing pasien juga berbeda-beda. Karena apa? Karena latar belakang individu itu berbeda-beda gitu. Ya, sekali lagi kondisi individu berbeda-beda. Itu juga menentukan sekali. Ya, di samping memang takaran, di samping memang timingnya yang tepat, di samping memang usia. Itu juga sangat mempengaruhi. Ya, itu tambahannya, Pak. Oke, itu ya teman-teman. Jadi semoga bisa menjelaskan juga ke semuanya yang hadir. Jadi
itu udah hampir udah 5 tahun mungkin ya, udah 5 tahun tuh kita emang udah selalu klaim yang nggak jamin, cuman yang kita bisa kasih kan benar-benar banyak yang terbantu. Ada ratusan testimoni juga yang bilang kalau ya emang dari stroke mungkin dari nggak bisa jalan jadi bisa jalan dan lain-lain, ya itu konsumsi produk ya ada juga testimoni gitu loh. Jadi ya beda-beda karena member kita ratusan ribu bahkan jutaan gitu kan, tapi yang testimoni mungkin ratusan bahkan sampai ribuan. Nah, artinya kan sisanya mungkin yang punya kondisi sama belum kejadian mungkin gitu kan. Nah, itu aja sih kira-kira logiknya. Oke. Dok, sama saya mau tanya dok, ini saya juga penasaran sih secara pribadi. Ada yang tanya gini, sebenarnya ada nggak sih proses detoksifikasi setelah konsumsi produk itu, ataukah nggak ada? Saya juga nggak gitu paham sih sebenarnya detox itu maksudnya apa, karena banyak banget yang bilang, oh kayaknya ini kena proses detox dulu nih atau apa kayak gitu. Nah, saya nggak paham tuh emang beneran ada, dan kalau ada pun emang beneran harusnya emang kayak begitu ya setelah konsumsi produk kita, atau sebenarnya normal-normal aja. Karena saya pernah ada tanya juga ke beberapa dokter, dok regenerasi sel atau mungkin immune activating effect tuh di badan kita rasanya apa sih? Apakah saya kayak, wah daya tahan tubuh saya lagi ditingkatkan nih, atau wah tubuh saya lagi diregenerasi nih, atau nggak ada rasanya? Ya memang sulit sih ya mengatakan detox itu apa sih sebenarnya gitu kan ya. Apakah itu sebuah proses yang untuk ke arah perbaikan? Ya kalau kita mengatakan iya berarti memang segala sesuatu yang muncul setelah kita konsumsi produk kita ini ya berarti itu sebuah tanda. Ya sebuah tanda bahwa tubuh kita sudah mulai merespon gitu. Kalau saya sih bahasanya begitu, Pak. Jadi kalau misalnya seperti yang saya alami ya, pada waktu saya minum pada waktu itu SOP 100 ya. 1 minggu setelah saya konsumsi SOP 100 itu, saya mengalami masa ngantuk yang luar biasa gitu. Ya, mengantuk di siang hari yang luar biasa. Ya. Jadi kejadiannya itu hanya 2 apa 3 hari gitu ya. Setelah itu bebas gitu. Nah, berarti pada saat 1 minggu saya konsumsi SOP 100 itu tubuh saya bereaksi terhadap nutrisi yang bagus itu. Ya, reaksi yang dimunculkan dari tubuh saya itu berupa rasa ngantuk itu. Ya, mungkin juga teman-teman yang lain ada yang mengatakan buang air besar yang lebih sering gitu ya, seperti diare, tiba-tiba nyeri kepala yang demikian hebat selama sekian hari gitu. Malah terjadi ketidaknyamanan untuk tidur gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu sekali lagi itu reaksi-reaksi tubuh terhadap respon tubuh kita terhadap produk itu. Ada juga yang tidak mengalami apa-apa gitu. Jangan dikatakan bahwa ini pasti akan terjadi detox. Jangan ditakut-takuti juga orang-orang, nanti malah ketakutan, nanti malah dia maunya minum nanti tidak mau minum gitu, karena ketakutan tentang detox itu. Ya. Cuman yang saya selalu berikan saran begini. Karena nutrisi kita ini kan superfood ya. Jadi kandungan yang ada di dalam sasetan ini, dalam Suba dan Utsukushi ini kan sangat fenomenal gitulah bilang. Nah, pada seseorang yang sangat jarang tersentuh oleh nutrisi-nutrisi kesehatan dan dia pada saat itu mengalami sebuah penyakit kronis ya, stroke, jantung, diabetes yang sudah komplikasi dan lain sebagainya. Tolong pemberiannya itu coba dimulai dari yang kecil dulu kalau menurut saya ya. Sekali lagi ini pendapat saya pribadi. Ya, dimulai dengan dosis yang kecil dulu. Maksudnya itu adalah untuk memberikan respon tubuh yang tidak terkejut dia tubuhnya gitu. Nah, yang saya takutkan terjadinya tadi detox itu. Jadi bukannya nanti dia ingin mendapatkan manfaat, kenyamanan begitu setelah mengkonsumsi, karena yang pasti akan menyuarakan tentang kebaikan dari produk ini kan pasti yang baik-baik saja yang disampaikan gitu ya. Karena memang betul yang baik gitu. Tapi ada efek yang lain yang kita tidak inginkan terjadi. Makanya saran saya bagi orang-orang, bagi para member atau leader yang akan menyampaikan informasi ini ke ini, coba lihat dulu kondisi pasien. Ya, coba lihat dulu kondisi pasien. Pasiennya sudah mengalami usia yang lebih tua, penyakitnya yang sudah kronis,
coba kita mulai dari dosis yang kecil. Jadi jangan kita main kejar-kejaran. Nah, kalau sudah kondisinya stabil selama 3 hari, 1 minggu stabil begitu, ya baru kita naikkan ke dosis yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Itu saran saya, Pak. Oke. Ini ada yang mau tanya langsung, boleh dok? Oh ya, boleh silakan. Ya. Oke, Pak sebentar. Petrus ya, Pak Petrus, siapa? Ya, benar. Itu Pak Petrus. Ini Itu saya sudah ada di layar. Silakan Pak Petrus. Silakan Pak. Oke, makasih dok. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore. Selamat sore Mas Angga. Ini dok, tadi mengenai yang kukunya rusak itu dok. Ya. Itu sudah kurang lebih 10 tahun. Sama telapak tangan bagian dalam itu melupas semua 2 tangan itu dok. Kurang lebih 3 tahun. Dan sudah pernah konsumsi 1 paket dok. Itu awal minggu pertama, pagi yang utsu 1 saset, sore yang suba 1 saset. Kemudian masuk minggu kedua, dia coba 2 utsu pagi dan 2 suba sore. Sudah habis 1 paket, tapi belum ada tanda-tanda yang begitu menggembirakan begitu dok. Sekarang dia mau ambil lagi 1 paket utsu dan 1 box utsu dan 1 box suba. Tapi mungkin itu tadi yang saya tanyakan dok. Kira-kira dia lanjutkan minum produk ini, baiknya itu berapa saset yang mana pagi, terus yang produk yang mana untuk sore, kira-kira berapa saset dok. Kelihatannya tangan sama telapak tangan sama jarinya itu kayaknya alergi sabun juga dok. Dia sudah ke dokter, ahli kulit malah beberapa kali minum obat agak membaik, terus kambuh lagi begitu terus begitu. Sudah berapa kali ke dokter ya begitu terus. Jadi sekarang saya anjurkan untuk pakai produk yang utsu sama suba. Jadi mungkin sekarang yang perlu sedikit pencerahan dari Pak Dokter barangkali bagusnya itu berapa saset utsu sama suba seperti itu dok. Mungkin sementara itu dok. Terima kasih. Selamat sore. Ya. Jadi orang yang mengalami alergi yang paling pertama adalah hilangkan alerginya. Ataukah hindari alerginya, alergennya gitu. Jadi kalau tadi disampaikan kalau alergi sama sabun, ya bagaimana mengupayakan biar tangan itu tidak ada kontak sama sabun. Ya, tapi kan itu kan susah ya Pak ya, susah ya, ada pekerjaan sehari-hari di rumah gitu kan mencuci gitu. Tapi kan kita harus bisa memakai misalnya dengan sarung tangan dulu deh gitu. Ya, sarung tangan dulu misalnya, ataukah mungkin mencucinya dengan bantuan mesin cuci gitu. Ya, mungkin begitu ya. Ini saran saya. Nah, yang kedua, kalau sedang dalam konsumsi subarasi maupun utsukushi, memang dalam kondisi yang seperti ini sudah 10 tahun mau diganti dengan 1 bulan kan jelas nggak mungkin, Pak. Ya. Kerusakan yang demikian lama akan dihapus oleh subarasi utsukushi dalam 1 bulan itu nggak mungkin, ya. Dan apalagi kalau terjadi reaksi alergi yang demikian lama gitu, sudah dimiliki dari sejak kecil begitu ya. Nah, saran saya dilanjutkan Pak. Kalau yang memang bersangkutan memang berniat untuk sembuh, pasti ya butuh biaya memang untuk penyembuhannya karena kita harus membeli produk ini. Tapi kan ada cara-cara yang lain untuk bisa meringankan biaya-biaya itu. Ya syukur-syukur misalnya tidak usah kita membeli gitu karena kita menjalankan bisnisnya. Itu nanti Pak Angga yang menjelaskan lah itu. Ya, saya kira mau pagi sore mau yang mana dosisnya berapa itu sesuai dengan kebutuhan aja Pak. Ya sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan juga. Yang penting adalah rutinitas Pak, rutin konsisten. Itu pasti akan lambat laun tubuh itu pasti akan bereaksi terhadap kemampuan paten yang ada dalam produk kita ini. Tinggal menunggu waktu aja sebenarnya. Ya. Ya. Baik, makasih banyak dok. Sama-sama Pak. Mas Angga, terima kasih. Oke, thank you. Thank you, Pak. Oke.
Ada yang bilang tuh, disclaimer, setiap yang konsumsi akan mendapatkan perbaikan pada organ bermasalah, tergantung kondisi masing-masing orang. Betul sekali. Jadi Ya, itu betul. ada disclaimer-nya, ya kan? Karena kita produk makanan, dan emang makanan itu nggak usah makanan dijual EFC lah, atau makanan-makanan yang kita sekarang bilangnya bisnis berjenjang, atau networking, atau apa. Lu makanan apapun itu yang ada di supermarket, emang nggak boleh punya klaim. Even saya beli itu ya, keripik kentang apa ya, Citato itu loh, itu juga kan nggak boleh ngeklaim. Ya kan? Ya kayak gitu aja. Atau enggak misalkan saya beli chicken nugget, itu juga nggak boleh ngeklaim gitu loh, karena emang makanan rata-rata semua emang nggak boleh ngeklaim gitulah teman-teman, kira-kira penjelasannya. Jadi bukan kita doang, bukan karena AFC ya nggak boleh ngeklaim, bukan ya, karena emang semuanya nggak boleh ada klaim kalau untuk makanan. Yang boleh klaim itu obat itu emang harus punya klaim. Lalu obat, oke, bisa bikin apa nih obat, ya kan, gitu, itu baru ada klaim, kira-kira gitu penjelasannya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, jangan dibahas detox berapa lama ya. Oke, kalau untuk cedera di bagian kepala, apakah bisa dibahas? Cederanya gimana dulu nih Ibu? Mungkin kalau cedera yang seperti apa, susah. Saya cari deh yang ininya bentar. Ada yang tanya apa? Oke, dari saya deh pertanyaannya, saya yang tanya deh. Dok, kalau untuk produk baik Subarasi ataupun Utsukushi, kira-kira ada nggak sih dok yang bisa membantu ini perbaikan sel untuk bukan organ reproduksi sih, lebih ke arah kayak yang tadi kan, itu yang pertanyaan yang tadi, kalau misalkan gangguan genetik, jadi gangguan-gangguan yang dari lahir atau apa segala macam gitu, itu kira-kira ada nggak sih yang bisa dibantu kalau untuk gangguan genetik? Dan kalau misalkan nggak bisa terbantu untuk yang genetik, nah produk kita ini bisa membantunya di dalam ranah yang mana dok? Kalau gangguan genetik itu istilahnya kalau keturunannya sudah mengalami gangguan genetik seperti itu kan susah Pak untuk diperbaiki gitu ya. Tapi yang bisa dibantu itu kan begini, ada cerita di dalam uji klinisnya itu kan pada saat ada ibu hamil yang mengkonsumsi produknya SOP 100 gitu kan kalau tidak salah. Jadi dia bisa memperbaiki kemungkinan potensi kerusakan gen yang akan diwariskan ke anaknya. Nah, itu baru bisa diperbaiki jadi pada saat di situ. Tapi kalau sudah anaknya lahir dan dia membawa informasi genetik yang berbeda dari ibunya gitu, mengalami masalah dan muncul sebagai tanda fenotip gitu di dalam tubuhnya, itu jelas tidak bisa diperbaiki, Pak. Nah, jadi kenapa kita juga menyarankan ibu-ibu yang sedang hamil gitu ya, juga tidak masalah mengkonsumsi Subarasi ya ataukah Utsukushi ya, tidak masalah. Sekali lagi produk ini bukan obat, bukan kimia. Jadi ini berupa nutrisi kesehatan, makanan kesehatan yang kita konsumsi sehari-hari. Oke, ini tadi Pak Petrus yang tadi juga nanya, kalau misalkan yang tadi kondisi Cikuku jari tangan gitu diolesi Sensei Suruh, bagus, boleh banget emang Sensei Suruh tujuannya untuk itu. Aja. Ya, tadi soalnya ada yang bertestimoni soalnya di atas itu. Betul. Ya. Asal jangan diminum ya Pak, Sensei Suruhnya ya. Iya. Dioles boleh banget, bagus banget. Oke. Kita tadi tidak membahas tentang Sensei Suruh soalnya. Iya, nggak apa-apa. Sensei Suruh itu juga bagus loh teman-teman. Maksudnya ini kita salmonovari peptide-nya itu ada di dalam Sensei Suruh. Itu ya ibaratnya kita udah minum, udah masuk ke badan kita dan udah ada di luar juga, di jaringan kulit juga kan, mantap banget tuh. Oke. Mohon bantu tanyakan ya Mas Angga, detox mata kenapa?
tadi kan udah dijelasin ya, maksudnya untuk sama dokter Buana juga barusan, itu detox itu tuh apa ya dok, bahasanya kayak masih rancu juga ya dok, sebenarnya ada atau enggak gitu gak sih? Kayak ada beberapa yang ada yang nggak ada, karena Iya. nggak semua orang sama, ada semuanya. Kayak saya aja konsumsi utsu, saya lagi tuh pernah minum utsu 6 saset, nggak ada tuh detox-detoxan, normal-normal Iya. aja, tapi ya emang mungkin jadi lebih lancar aja sih, gitu aja. Ya. Oh, mungkin pertanyaannya kenapa bisa di mata? Sabar, saya cari dulu nih pertanyaannya. Jarang dibahas detoxnya berapa lama jadinya saya. Tangan saya dari lengan kiri, tangan saya dari pergelangan sampai jari-jari, dua-duanya ngilu terus sakit setelah minum ini. Oh iya dok, untuk nggak ada bu, nggak ada yang kayak begitu. Tadi juga udah dijelasin sama dokter Buana ya, maksudnya nggak, maksudnya gini loh, satu, ini saya jelasin tiap minggu sih, tapi nggak apa-apa lah. Jadi mungkin apakah ibu ada konsumsi produk kita doang setiap hari sampai maksudnya saya habis konsumsi ini nih langsung ngilu semua nih badan, ya kan? Atau saya habis konsumsi ini nih tiba-tiba saya stroke, wah gitu kan biasanya kan? Nah saya mau tanya, apakah emang konsumsinya Subautsu doang? Ada konsumsi yang lain nggak? Gitu Iya. aja, ya kan? Kalau misalkan ada yang lain, oke. Pertanyaannya lagi, kenapa bisa di dalam otak ini mindsetnya Subautsu nih yang bikin gue stroke, Subautsu nih yang bikin saya ngilu badan, gitu loh. Itu pertanyaannya itu aja sebenarnya. Ya Iya. kan? Setuju ya dok ya, kayak gitu kan? Ya, Iya, dokter juga betul. pasti akan mau jelasin kayak gitu kan? Iya, ini kan tadi kan yang tanya matanya bengkak dan gatal gitu kan. Jadi Benar. ya enggak, kan bukan persekusi atau usubarasi yang bikin begitu kan. Kalau itu memang dia memiliki kemampuan begitu kan enggak ada yang mau minum kan ya Pak. Benar. Tapi mungkin pertanyaannya ini apakah ini masuk efek detox? Nah ini yang kita nggak tahu Bu. Ya Jadi kita nggak tahu juga itu detox apa enggak gitu kan. Atau alergi mungkin ya, alerginya juga bukan kalau karena alergi ya mungkin isu kan, bisa. bisa juga karena konsumsi udang mungkin pada saat itu, konsumsi telur mungkin gitu kan, kita nggak tahu juga. Tapi kalau untuk detox Bu, karena gini loh Bu, karena kalau detox ini balik lagi orang ini beda-beda Bu. Ada yang konsumsi mungkin nggak kenapa-napa, ada yang mungkin sama kayak Ibu, ada juga. Saya nggak bilang enggak juga, tapi kok mungkin ada yang konsumsi itu kayak beberapa ada yang kayak pernah cerita ke saya gini loh dok, saya nggak tahu ya maksudnya benar atau enggak, cuman ini cerita dari orangnya langsung. Ini oma-oma lah gitu ketemu saya di kantor, terus kantor Surabaya saya ingat banget. Terus dia bilang, ya Mas Angga saya habis konsumsi Suba, badan saya nih kayak keringetan. Dia bilang keringetan, panas, apa segala macam. Ini saya ada dengar dari teman saya katanya, ini apakah ini efek detox karena habis konsumsi Suba ataukah emang kayak begini seterusnya setiap kali saya konsumsi, dia tanya gitu. Terus saya juga nggak bisa jawab kan, satu saya bukan ranahnya saya juga, saya bukan dokter, nanya ke saya juga saya nggak paham gitu kan. Tapi lagi itu ada juga dokter Luigi, saya biasa nanya dokter Luigi kan. Habis itu dokter Luigi bantu jelasin, dia bilang Oma itu nggak masalah, sekarang Oma konsumsinya berapa banyak bisa kayak begitu. Kalau misalkan konsumsi 2, logikanya ya, konsumsi 2 saset terus kayak begitu, oke, besoknya atau mungkin tunggu berapa jam konsumsi lagi, tapi jangan 2, misalkan dikurangin gitu ya. Dikurangin. Kalau misalkan memang masih seperti itu, ya artinya mungkin ada ketidakcocokan aja gitu loh. Walaupun saya sering bilang makanan itu udah pasti cocok-cocokan semua ya, balik lagi badan kan saya nggak tahu semua ya. Cuman itu emang cocok-cocokan. Mungkin gitu kan. Ini kan juga dari saya ketemu langsung. Terus kalau misalkan konsumsi tadinya 2 terus jadi konsumsi 1 nggak kenapa-napa, ya artinya seperti yang kata dokter Buana barusan, kita konsumsi dari dosis terkecil, dari takaran terkecilnya dulu, lama-lama kita ngalamin perubahan seperti apa, baru tuh ditingkatin kebutuhannya seperti apa, gitu loh kira-kira. Itu sih penjelasan yang saya dengar langsung ya. Jadi kalau untuk detoxnya sendiri, saya nggak gitu tahu, nggak gitu paham sih, karena emang detox beda-beda. Kayak dokter Buana barusan juga bilang kan detox beda-beda di setiap orang. Kira-kira gitu loh teman-teman. Detox juga bukan efek samping Pak. Oke. Detox itu detox itu, sorry dok, kayak sesuatu yang emang sengaja dilakukan nggak sih? Kayak zaman dulu tuh yang kayak infuse water katanya buat detoksifikasi atau apa gitu, bener ya? Enggak sih, enggak. Itu hanya reaksi tubuh aja kok.
Masing-masing Hmm, orang beda-beda kan. oke, menarik. Jadi gitu tuh teman-teman kira-kira. Jadi detox itu juga bukan kayak kan kalau kayak alergi, kayak saya alergi ayam goreng, saya makan ayam goreng langsung gatal tuh satu badan ya, itu kena namanya dampak alergi. Tapi kalau detox itu nggak sama kayak alergi gitu ya dok ya. Enggak. Detox saya juga nggak pernah ngerasain sih seumur hidup, masalahnya kalau detox itu tuh seperti Ya. apa rasanya, jadi saya nggak bisa jelasin juga. Itu loh kira-kira teman-teman. Jadi mungkin bisa dikurangin dulu tadi untuk ibu siapa ya, MJ atau bapak, bisa mungkin dikurangin dulu bu atau pak, takarannya mungkin ya kan, kurangin dulu, dicoba lagi kalau emang misalkan oke, gas terus, ditambahinnya pelan-pelan aja, mungkin ya ada ketidakcocokan lah mungkin ya, itulah kira-kira, karena kan kita nggak ngomong berdasarkan data gimana banget di sini kan, karena ibu juga nggak ada kasih lab test atau apa segala macam. Mungkin dokter Buana juga rada kesulitan kalau untuk mau ngomong sesuatu yang absolut yang pasti gitulah, makanya kita juga bahasnya ya mungkin gitu kan karena kita nggak tahu apa. Ya. Oke. Oke, kira-kira mungkin itu aja. Nah, ada kok Mas Iwar tentang EFC. Mungkin saya kirim tapi menurut saya sini. Benar sekali, betul Pak, tubuh emang ada paten fungsinya, mantap. Dan emang udah banyak juga yang terbantu kok. Jadi mungkin ya ada yang beda-beda lah ya Pak ya. Kira-kira gitu aja. Oke, mungkin kayaknya itu aja. Waktu juga kayaknya dokter Buana di sana udah mau makan malam nih, ya kan? Jadi mungkin sekian itu aja teman-teman. Saya cuma mau ingetin acara ini akan ada terus setiap hari Sabtu. Jadi mungkin yang mau tanya-tanya, mau secara langsung ya tadi kan juga ada yang tanya secara langsung atau apa bisa. Speakernya pun berbeda-beda, ada dari berbagai kalangan dokter, ada yang dokter keluarga, ada yang nanti dokter spesialis apa, ada yang dokter apa gitu kan. Jadi disesuaikan dengan tema, kalau teman-teman memang tertarik bisa masuk dan gabung. Kita ramein Zoom-nya, oke? Terima kasih untuk dokter Buana untuk waktunya Ya, dok. sama-sama Pak Angga, Dan Bapak terima Ibu kasih untuk juga. teman-teman Semoga juga. bermanfaat ya. Siap. Oke, dan thank you buat teman-temannya juga. Saya cuma mau ngingetin lagi, hari Senin jangan lupa datang. Ya, hari Senin ini ada acara bagus. Senin ini biasa training ya teman-teman, tapi Senin kali ini nih kita mendengar kesaksian hidup orang yang tadinya lumpuh, jadi nggak lumpuh. Nah, kalau ini nggak overclaim, karena emang beneran ada orangnya. Tadinya lumpuh karena ini dok, apa, cedera sumsum tulang belakang itu loh dok, spinal cord Oh, injury. ya. Lumpuh total dari leher ke bawah, dia bilang sampai ke kaki, terus konsumsi produk, ya Ini bisa cedera ya? dibilang sembuh kali ya, bukan sembuh Cedera sih, ya? tetap masih terapi sih dok, masih terapi, Oh, tapi sekarang udah bisa jalan, udah bisa LOP, gila ya, ya, ya. Luar biasa. itu bagus banget tuh. Hmm. Nah itu juga saya mau ini teman-teman, kalau mungkin yang baru gabung, bingung mau jelasin gimana, mau cari orangnya gimana. Yang ini nggak training, ajak aja orang yang mau diundang, ajak aja orang yang kira-kira teman kira-kira udah ancar-ancar nih kayak, oke dia calon prospek saya, ajak ke acara yang hari Senin itu, karena kemungkinan gabungnya itu sangat gede karena dia akan melihat kesaksian langsung by Zoom gitu ya. Hmm. Jadi itu bisa juga jadi alat bantu buat teman-teman semua. Oke? Ya. Oke, kalau gitu. Selamat sore dokter, selamat sore Sore. semuanya. Ya, Mas Sore. Have a Happy nice weekend. weekend.